Selamat pagi, Amang Inang dan saudara-saudara. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Merdeka. Hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami bisa kembali merasakan kasih-Mu pada pagi hari ini. Hari ini Tuhan, kami tetap mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Berkatilah firman Tuhan, jadi kekuatan, jadi penghiburan, dan sukacita bagi kami di dalam kehidupan kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amang Inang dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini tanggal 17 Agustus 2022 dalam kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Piduji madebata, aman itu hatta Yesus Kristus. Naung manubuhok kita padua halihon, sian godang ni asini rohana, marhite-hite haheheon ni Yesus Kristus sian akana mate, asa marpakirimon namangulu hita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang berdasar pada 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, izinkanlah saya ucapkan selamat kepada kita semuanya, kepada bangsa kita. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Merdeka! Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, bangsa Indonesia, yang hari ini merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negeri Pancasila yang kita cintai ini. Kiranya Tuhan menguatkan seluruh pemimpin kita, seluruh rakyat, juga elemen bangsa kita, dalam sukacita hari ini mensyukuri kasih karunia Tuhan. Dalam sukacita merayakan kemerdekaan bangsa kita, Amang Inang dan saudara-saudara, hari ini kita mendengarkan bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk mengisi kemerdekaan yang adalah kasih karunia Tuhan. Kita mempercayai bahwa kemerdekaan sejati dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan bagi seluruh bangsa, seluruh umat manusia di dunia ini. Jika kamu dimerdekakan oleh anak itu, maka kamu akan benar-benar merdeka. Kita bersyukur keselamatan, kelepasan dari dosa, ketakutan, segala kekuatan dunia ini. Inilah yang menjadi sukacita kita. Kita menjadi orang yang dilepaskan, yang merdeka oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Amang Inang dan saudara-saudara, kita bisa ikut merayakan, melihat sukacita anak bangsa. Semua masyarakat kita bersukacita. Dan itulah bagian dari sukacita kita juga. Betapa kita sekarang melihat banyaknya tantangan, kesulitan. Kita mungkin belum lepas dari pandemi dan krisis multidimensi, sebagaimana disebutkan oleh kepala negara kita dalam pidatonya kemarin. Kita bersyukur bahwa pemerintah telah mencapai sesuatu capaian-capaian yang luar biasa, yang patut kita syukuri. Dan ini semua membanggakan kita sebagai warga negara Indonesia ini. Kita berdoa kiranya para pemimpin kita yang menjadi teladan bagi kita, mereka terus bisa memimpin bangsa kita, memberikan teladan dan contoh bagi kita, sehingga semuanya menjadi semacam inspirasi bagi kita untuk sama-sama ikut ambil bagian, berpartisipasi dalam mengisi pembangunan, keikutsertaan kita dalam kemajuan dan peradaban kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini juga firman Tuhan ini adalah renungan bagi kita. Bagaimana kita mensyukuri dan patut memuji
Tuhan Allah, Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kelahiran kembali bisa kita maknai sebagai baptisan, di mana melalui peristiwa baptisan itu kita dilepaskan dari kuasa dosa, dari kekuatan-kekuatan iblis dan si jahat yang coba merongrong kita. Kita dilepaskan, dan melalui baptisan itu kita sekarang memiliki hak sebagai pewaris dalam kerajaan surga, yaitu sebagai anak-anak Allah. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Petrus juga kepada kita pada saat ini, betapa kita sekarang memiliki pengharapan yang baru melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah menjadi puncak dari iman kita, karena Dia datang, Dia mau berkorban, dan akhirnya mati di salib. Tapi bukan hanya itu, Dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Semangat kebangkitannya itu, kelepasannya itu dari kuasa dosa dan maut, itulah kemudian yang menjadi spirit bagi kita juga. Bagaimana kita bangkit, bagaimana kita pulih, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hawanginang dan saudara-saudara, dimanapun kita berada hari ini, yang merayakan sukacita kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan juga sebagai warga gereja, anggota keluarga, anggota persekutuan dan komunitas dimanapun kita berada. Marilah kita ikut ambil bagian, mengambil peran kita, bagaimana kita saling mengisi, saling melengkapi. Marilah kita menjauhkan sikap untuk saling menjatuhkan, meremehkan, atau juga melecehkan yang lain. Biarlah kita bersama-sama bangkit menghadapi tantangan-tantangan yang akan terus mungkin kita hadapi. Bapak Presiden kemarin telah mengingatkan kita betapa kita terus perlu berhati-hati, melangkah lebih hati-hati lagi, lebih bersiap lagi untuk menghadapi krisis yang akan kita hadapi di depan ini. Tapi dengan penyertaan Tuhan, kita yakin bahwa apapun yang kita hadapi, itu semuanya justru untuk meneguhkan iman kita, kepercayaan kita, dan pengharapan kita, supaya kita memiliki hari depan yang penuh sukacita di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mendengarkan firman Tuhan, betapa Tuhan telah melahirkan kami kembali di dalam kehidupan kerohanian kami, mentransformasi kami Tuhan di dalam iman, pengharapan dan kasih kami oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami semuanya Tuhan, berkati bangsa kami, Republik Indonesia yang hari ini merayakan kemerdekaannya. Penuhilah sukacita melalui keikutsertaan kami ya Tuhan, peran kami masing-masing sebagai anak-anak bangsa, sebagai warga gereja, sebagai anggota persekutuan untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan, menjadi teladan bagi kami, pemerintah mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhanlah yang menguatkan mereka oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin.